Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohmatul Laila, nomor NIM 932 120 518. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kelompok 11, yaitu mengenai supervisi pendidikan sekolah unggul. Semoga video kali ini bermanfaat. Selamat menyaksikan. Jangan lupa komentar, saran dan kritik. Langsung saja, pengertian dari supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan dibagi menjadi dua kata dalam bahasa Inggris. Ada super yang berarti lebih, kemudian vision berarti melihat atau meninjau. Nah, supervisi berarti melihat dan meninjau dari atas atau menilik dan menilai dari atas yang dilakukan oleh pihak atasan terhadap aktivitas, kreativitas, dan kinerja bawahan. Kemudian untuk pengertian dari supervisi pendidikan, yaitu bimbingan profesional bagi guru-guru. Bimbingan profesional yang dimaksud itu segala usaha yang diberikan kesempatan bagi guru-guru untuk berkembang secara profesional. Nah, sehingga mereka lebih maju lagi dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memperbaiki dan meningkatkan proses belajar siswa. Kemudian selanjutnya prinsip-prinsip supervisi pendidikan. Nah, prinsip-prinsip supervisi pendidikan ini ada dua macam, yaitu yang pertama prinsip fundamental atau dasar, yaitu setiap tindakan seorang supervisor harus berdasar atau berlandaskan sesuatu yang kokoh atau kuat serta dapat dipulangkan kepadanya. Nah, misalkan ya, bagi warga Indonesia falsafah atau dasar dari negara kita itu adalah Pancasila. Nah, sehingga bagi supervisor Pancasila adalah prinsip fundamental. Kemudian setiap supervisor pendidikan Indonesia harus bersikap konsisten dan konsekuensi dalam pengalaman sila-sila Pancasila secara murni. Kemudian selanjutnya prinsip yang kedua, yaitu prinsip praktis. Nah, sesuai prinsip fundamental sebagai pedoman seorang supervisor pendidikan Indonesia, maka dalam pelaksanaan sehari-hari mereka berpedoman pada prinsip positif dan prinsip negatif. Nah, apa saja? Prinsip positif merupakan prinsip pedoman yang harus dilakukan seorang supervisor agar berhasil dalam binaannya. Kemudian prinsip negatif merupakan pedoman yang tidak boleh dilakukan oleh seorang supervisor dalam melaksanakan atau pelaksanaan supervisi. Selanjutnya yaitu tujuan supervisi pendidikan untuk mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik melalui pembinaan dan peningkatan profesi mengajar. Tujuan utama supervisi adalah memperbaiki pengajaran. Kemudian fungsi dari supervisi pendidikan itu ada 8 macam, yaitu yang pertama mengkoordinir semua usaha sekolah, melengkapi kepemimpinan sekolah, memperluas pengalaman guru-guru, menstimulir usaha-usaha yang kreatif, kemudian memberikan fasilitas dan penilaian yang terus-menerus. Selanjutnya menganalisa situasi belajar mengajar, memberikan pengetahuan dan skill kepada setiap anggota staf, dan yang terakhir menginterogasikan tujuan pendidikan dan membantu meningkatkan kemampuan mengajar guru-guru. Selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis supervisi pendidikan. Yang pertama adalah supervisi umum dan supervisi pengajaran. Kemudian yang kedua supervisi klinis. Nah, supervisi umum dan supervisi pengajaran. Supervisi umum di sini adalah supervisi yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan atau pekerjaan yang secara tidak langsung berhubungan dengan usaha perbaikan pengajaran. Nah, kemudian supervisi pengajaran adalah kegiatan-kegiatan kepengawasan yang ditujukan untuk memperbaiki kondisi-kondisi baik
personal maupun material yang memungkinkan terciptanya situasi belajar mengajar yang lebih baik demi terciptanya tujuan pendidikan. Kemudian supervisi klinis. Supervisi klinis ini prosedur pelaksanaannya lebih ditekankan kepada mencari sebab-sebab atau kelemahan yang terjadi di dalam proses belajar mengajar secara langsung, atau diusahakan bagaimana cara memperbaiki kelemahan atau kekurangan tersebut. Kemudian langkah-langkah supervisi pendidikan, yang pertama yaitu pertemuan pendahuluan. Nah, pertemuan pendahuluan itu meliputi kegiatannya menciptakan suasana kekeluargaan antara guru dengan agar komunikasi selama kegiatan dapat berjalan dengan efektif. Kemudian membuat kesepakatan atau kontrak antara guru dengan supervisor tentang aspek proses belajar mengajar yang dikembangkan dan ditingkatkan. Misalnya keterampilan bertanya, cara memotivasi siswa. Selanjutnya, perencanaan oleh guru dan supervisor, yaitu yang dilakukan adalah persiapan mengajar tertulis yang sudah dibuat terlebih dahulu untuk dibicarakan kekurangan-kekurangan yang mungkin masih perlu dibenahi. Kemudian persiapan media atau alat-alat pengajaran yang akan digunakan sekaligus strategi penggunaannya. Nah, yang terakhir, cara-cara mencatat atau merekam data yang digunakan oleh supervisor serta arah pengambilan data. Selanjutnya adalah pelaksanaan latihan mengajar dan observasi. Yang dilakukan yaitu pengamatan dilakukan secara terus-menerus selama guru mengajar, tetapi hanya menekankan pada mencatat bagian yang menjadi sasarannya saja. Kemudian pengamatan intensif dilakukan setiap selang beberapa menit dan dalam jangka waktu tertentu. Kemudian objek supervisi pendidikan, yaitu menurut Peit Suhertian, objek supervisi di masa yang akan mendatang mencakup pembinaan kurikulum, perbaikan proses pembelajaran, kemudian pengajaran staf, pemeliharaan dan perawatan moral serta semangat kerja guru-guru. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.